Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lupa dah kita tu. La azidanakum wa lan kafur inna azabil syadid. Sadaqallah wa sadaq Rasulullah sallam. Hadirin sekalian, karena tadi nggak ada persiapan untuk bicara, sedapatnya aja ya Bu ya. Para asatid, para asatizah, aparat pemerintah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini menjelang siang kita dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat mulia ini menjadikan asbab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, tadi sudah kita dengar bersama-sama santapan rohani yang begitu banyak manfaatnya kalau kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Karena pada saat ini tujuan maulid, ya Bu ya, apa sih tujuan maulid? Ya, tujuan maulid itu dalam rangka memperbaiki keimanan kita. Yang tadinya hatinya sedang sakit, kita supaya sembuh. Kan begitu tadi tuh. Apa ya? Yang hatinya sudah mati supaya hidup lagi. Yang hatinya sehat supaya lebih sehat. Itu tujuan Pak. Maka ini saya poin 3 poin yang saya bahas supaya diamalkan ya Bu ya. Bukan kita sadar kita wah besoknya banyak amat ini, bukan. Hadirin sekalian, hati itu ada 3 jenis. Hati, ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang sehat. Kalau hati yang mati, hadirin sekalian, itu lebih jahat daripada binatang. Kalau binatang jahatnya nggak pakai akal Pak, betul. Kalau kebo, sapi jahatnya nggak pakai akal. Kalau manusia jahatnya pakai akal, itu bedanya. Kalau kambing, kerbau, sapi masuk di kebun orang, di situ ada tanaman singkong, tanaman ubi, tanaman jagung, dia masuk tuh rombongan umpama. Yang dimakan apanya Bu? Daunnya, betul. Daun singkong habis, daun ubi habis. Singkongnya habis enggak? Kagak. Kenapa? Karena binatang enggak punya akal. Tuh. Tapi kalau yang masuk itu manusia yang hatinya mati, masuk di kebun itu daunnya habis, singkongnya. Oh, bedanya begitu. Kenapa? Hatinya sudah mati. Masuk di rumah orang, diambil motornya, diambil perhiasannya, orang ini gedek mati. Tuh, sekalian. Ada nggak begitu? Sekarang lagi viral Pak. Ya Pak ya? Sekarang lagi viral nih Pak. Ya. Seperti
anak muda lagi naik motor, ada begal, kan begitu kan? Ya, yang diambil apa dulu tuh? Motor apa orangnya? Orangnya dulu dibunuh, ya kan? Kalau sudah dibunuh mati, tinggal ngambil motor, itu udah hatinya sudah mati. Kenapa? Karena nggak ada kasih sayang, nggak merasa takut kepada Allah, nggak merasa dia kasihan sesama ini. Ya Allah, kagak, yang penting dapat aja dia. Kok lebih bahaya Pak? Kalau mati sudah mati, ini lebih bahaya. Ada juga yang kedua, hatinya sedang sakit. Nah, kalau hati itu sakit Pak, mengendap penyakit, maka lebih halus daripada sakitnya jasmani. Tadi terangkan tuh. Sakit gigi kagak tidur, siapa ya? Sakit bisul kagak tidur. Kerasa sakitnya jasmani, ya kan? Kerasa sakitnya gigi, ya. Tapi lebih bahaya, ya. Tapi kalau sakitnya hati lebih baik daripada sakit jasmani. Nah tadi kalau sakit rohani, sakit hati kagak kerasa, ya kan? Gak kerasa, maka lebih baik daripada sakit jasmani. Kalau rohani sakitnya, kalau hatinya sakit, dia punya penyakit yang membahayakan. Satu apa nih? Takabur, tuh penyakit hati. Dua, hasud, tuh ini penyakit nih. Tiga, ujub. Empatnya, riya. Kelimanya, sum'ah, serakah sama dunia. Tuh. Nah kalau orang sudah mempunyai penyakit yang 5 ini, bahaya hati sekali ya. Ya kan? Coba takabur, bangga, pokoknya semuanya paling gagah, gua yang paling banyak harta gua, begitu aja. Sama orang dianggap kecil aja Pak. Dia maunya ditegur aja, mau dari siapa aja, kalau nggak nyapa kagak ditegur, kagak. Kalau takabur jalannya juga udah lurus aja, nggak mau ke kanan kiri. Ya kan? Tuh takabur Pak. Kedua, penyakit hasud. Nah ini yang bahaya nih. Ya nggak merasa dirinya dia punya penyakit, tapi suka comel sama orang. Kalau orang hasud itu capek Pak mikirin nikmat orang ya Bu ya. Itu dari mana lagi tuh punya ini? Paling juga korupsi begitu. Paling juga dia apa ngutang, ada yang dia omong Pak. Makanya kalau hasud itu ya berani dia ya mengerjakan dosa. Ya dengan apapun dia bisa dilakukan kalau dia hasud. Makanya hadirin sekalian, ini penyakit yang membahayakan, yang bisa merusak amal ibadah kita. Ya, kalau kita mati membawa penyakit jasmani, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit apalagi, ya diabetes. Kalau dia sholat masuk surga enggak? Surga Pak. Dia rajin sholat, rajin ngaji, taat sama suami, ya rajin puasa Ramadan, masuk surga. Tapi kalau penyakit apa rohani, penyakit takabur, penyakit hasud, dia sudah ditargetkan masuk neraka. Kenapa? Tadi dia muncul sifat. Kata Nabi, kata sahabat, bagaimana ya Rasul? Wa in sholat, wa in soma. Apakah dia rajin sholat, puasa, masuk neraka apa? Neraka tadi sekali. Kenapa? Karena cuma penyakit takabur. Tuh, kan bahaya Pak ya? Bu ya, bahaya nggak? Boleh takabur, hasud nggak boleh, kita syukuri nikmat aja. Ya, pemberian Allah kita syukuri, jangan ngitung nikmat orang. Makanya kalau kita ngelihat orang tuh yang kaya, kita jangan lihat-lihat atau kelilipan. Undur 5 asfala minhu. Lihatlah yang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas. Wah, yang di atas hebat amat nih. Kelilipan kita hadirin sekalian. Ya Pak ya. Yang terakhir nih adalah hati yang sehat tuh. Kalau hati yang sehat, rileks Pak. Ya, omongannya enak didengar. Karena hatinya sehat. Suka tegur sapah. Ya, dan juga umurnya dimahmurkan untuk ibadah kepada Allah. Tuh hati yang sehat. Enggak ada masalah yang lain, dia selalu husnudon, selalu baik sangka kepada sesama, buruk sangka kepada dirinya. Bu, apa sih? Baik sangka kepada orang, buruk sangka kepada dirinya. Jangan sebaliknya,
baik sangka pada diri kita sama orang buruk nggak boleh. Ya Allah, banyak dosa ya Allah, begitu. Ya Allah banyak salah ya Allah. Ya banyak dosa, banyak melanggar. Tuh. Jadi kita kembalikan diri kita ini banyak dosa kepada Allah. Jangan tazkiyatun nafsi, jangan menjatuhkan diri sendiri. Ya, paling hebat ibadahnya, paling ini, belum tentu hadirin sekalian. Nah inilah yang sebut hati yang sehat. Maka kita obati, kata ustazah tadi. Kalau penyakit jasmani di puskesmas atau di Darussipa. Kalau sakit rohani, iman ataupun hati di majlislah taklim. Jadi harus ngaji benar-benar supaya apa? Semua lunak lagi. Yang tadinya kita ada penyakit, hatinya kita sakit, supaya sebenarnya sembuh. Yang tadinya mati supaya ya hidup lagi, supaya lunak lagi. Ya kenapa? Karena hati itu kalau kita nggak diisi hadirin sekalian dengan ilmu agama semakin keras. Makanya ada salah satu ungkapan Ibnu Qayyim begini, Bang. Ya, idha'atul waqti asadu minal maut. Orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada kematian. Kalau kita nyiakan waktu, ada kesempatan ngaji nggak ngaji, ya, ada maulid nggak datang, sholat juga semaunya aja. Ini sudah menyia-nyiakan waktu. Ya, li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillah wa anil akhirah. Kalau orang sudah menyia-nyiakan waktu, nggak mau ngisi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, taqta'uka, dia sudah putus hubungan dengan Allah dan Rasulnya, dan putus hubungan dengan akhirat. Jadi kalau kita nggak ada hati kita iman kepada Allah, nggak mau sholat, nggak mau kita taklim, ini berarti sudah putus hubungan kita dengan Allah. Karena sholat itu kan curhat, Bu ya. Di samping kewajiban kita curhat dengan Allah. 5 kali kita sholat, berarti 5 kali kita obrolan dengan Allah. Berarti kalau nggak sholat curhat apa enggak tuh? Kagak apa, berarti itu putus. Kita punya orang tua aja nggak datang-datang, Bu. Punya orang tua udah sepuh, ya. Setiap hari nggak datang, sampai minggu 2 bulan nggak datang. Apa orang tua? Lu sudah nggak ngaku sama gua, lu kan begitu sekalian. Betul. Kita juga kalau nggak ibadah berarti nggak ngaku sama Allah. Ya sudah putus hubungan dengan Allah sudah. Kenapa? Karena orang nggak ibadah, orang kagak ngaji, yang datang nafsu, Pak, Bu. Nafsu. Kalau sudah diisi dengan ibadah, dengan ilmu, nafsu terhijab. Maka nafsu datangnya lagi kosong, Pak. Lagi kosong, zikrullah nggak kosong, batu nafsu tuh. Makanya kalau nafsu yang ada pada kita maunya marah aja dari sekalian, betul. Sama tetangga buruk sangka, sama suami juga getak-getak melulu, ya kan? Suami juga begitu, kalau suami itu getak sama istrinya. Kenapa? Karena nafsu yang datang, Pak. Kalau nafsu yang datang begitu, ya. Kemudian wal mautu taqta'u anid dunya ila ahliha. Kalau mati hanya putusnya dengan dunia saja, dengan keluarganya. Kalau sudah mati, ya dia punya toko tutup. Kenapa? Orangnya sudah mati. Putus nggak tuh? Putus, Pak. Ya kan? Tadinya kerja udah mati, kerja nggak? Udah putus hadirin sekalian. Ya, no. Kemudian dia meninggal, putus dengan si istri, betul? Putus nggak tuh? Putus, sudah berpisah. Anak menjadi yatim, istri menjadi janda, tuh hadirin sekalian. Putus. Nah, keputusan kita masalah dunia nggak ada masalah. Ya kan, tapi putusnya dengan Allah, bahaya nggak tuh? Bahaya, nggak diaku sama Allah nanti. Kalau Allah sudah nggak mengaku, Nabi apalagi hadirin sekalian. Ya kan? Makanya kalau kita hidup cari ridho Allah dan cari ridho orang tua. Itu untuk keberhasilan. Makanya sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana supaya Allah senang kepada saya? Ya, kata Rasulullah, kalau kamu Allah supaya senang sama kamu,
senangilah orang tua. Senangi orang tua. Ya kalau kamu senangi orang tua, Allah ikut senang. Kalau orang tua susah, jengkel, Allah ikut jengkel. Itu hadirin sekalian. Jadi kuncinya, ya apalagi kita masih ada orang tua, ya masih ada udah sepuh, kita rawat, itu keramat itu. Ya jangan sampai orang tua lu udah lagi sakit ditinggal-tinggal Pak. Ya sampai ditinggal jarak kemana-mana, ya Pak ya. Lah keramatnya di dalam rumah kita kurang ngerti. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarni? Ya, dia mengabdi kepada orang tuanya, seorang ibu, itu derajatnya tinggi Pak. Ya Bu, Nabi sendiri ya kena ahli mukasab untuk Nabi belum bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi Nabi memberikan salam kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Dia mengabdi kepada orang tuanya, derajatnya tinggi hadirin sekalian. Hadirin sekalian, mari kita ya senangi orang tua kita yang sudah tiada, apa yang masih ada atau yang sudah tiada. Yang sudah tiada barangkali kita banyak istighfar untuk mohon ampun kepada Allah. Ya banyak ibadah, banyak sholat, banyak taklim. Kalau itulah semuanya, ya orang tua juga ikut mendapat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itu saja maklumat saya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang enak gak enak jangan salahin saya Pak. Nyalain salin panitia, kenapa langsung terus bicara aja nggak takut-takut terus supaya tadinya nggak rencana, jadi nggak ngapalin jadinya. Tadi Atkura udah bingung kita, ya satu ngeliatnya ibu-ibu lagi, ya begitu, ya cakep-cakep tuh, ya pokoknya kalau ngaji mulai cakep-cakep, tapi udah pulang nyapu, badan terus dibuka lama, terus, ya kan, cakep-cakep lagi begini, ya sama suami begini nggak nih? Hoi, sama suami begini enggak? Ya Allah Pak. Kalau sama suami harus begini Pak. Hah? Iya. Kalau kita mau tidur tuh siapin bedaknya, mau bedak Wardah kayak siapin. Iya kan? Iya Bu. Lah ngelayani suami itu pahalanya besar Pak. Ya datang itu suaminya dari kantor, peluk, waalaikumsalam Pak. Ya siapkan segala teh manisnya, beres dan makan, enak tuh Pak. Ya tuh udah bibir udah merah, ya kan, muka ada bola-bolanya, betul. Suami kira-kira senang apa enggak tuh? Senang Pak. Ada masalah di kantor hilang Pak. Ada masalah di jalanan hilang nggak? Karena ada pelayanan. Wanita yang soleh begitu bisa menyenangkan yang tadinya menjadi susah. Tapi sebaliknya Bu, kalau memang wanita itu enggak soleha, ya datang suami main HP aja di sekalian. Betul? Main HP, mah ambilin air, ya ambil sendiri, kenapa ya? Begitu sekalian. Ya kan, HP Pak. Udah pakaian udah cakak-cakan, dasarnya udah 7 hari gak dibuat-buatnya, iya kan, pakainya balsem lagi dari sekalian, set ya Allah, balsem dipakai, kuyuson, pakainya seharusnya yang dipegang, set baunya balsem lagi nih Pak. Tuh dari sekalian, ini kadang-kadang kita salah nih Bu ya, padahal kita menurut suami, ya bahkan di dalam kitab Ukudul Jenta, biar itu suaminya nggak sholat umpama, enggak ngaji, kita hormat tetap karena hak kita itu mah, betul. Suami urusan dia, sholat urusan dia, tapi kita hak kita harus siapa tahu kalau memang dia ya begitu kita banyak ahli sholat bisa sadar dia hadirin sekalian. Kan ada ceritanya tuh, wanita yang soleha, panjang lagi jadinya urusannya. Ya Allah, ya wanita yang soleha punya suami tukang ngadu ayam Pak. Subhanallah. Ngadu ayam, tukang mancing, begitu, ya kan? Wah macam-macam dah, ya. Ini wanita soleh setiap gerak apa yang dia lakukan baca Bismillah, Alhamdulillah. Ya baca mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Abi masak Alhamdulillah. Bukan beras Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Semua ya kalimat zikrullah belum pernah dia hilangkan.
Setiap gerakan dia baca. Ini suaminya kesel, Bu. Kesel suaminya. Lu baca begitu apa sih manfaatnya? Gak ada artinya begitu. Uang bising katanya begitu segala. Namanya orang meded. Orang meded begitu. Membaca Quran bising hati sekalian. Akhirnya dia sudahlah. Enggak dijawab, Bu. Enggak dijawab, enggak kayak kita. Kalau itu merotos saja. Ya kan kita diam aja. Alhamdulillah ya Allah. Berikan kesadaran suami. Kita tuh berdoa dalam hati, ya Allah beri kesadaran ya Allah suami saya. Sampai dia mau berangkat lagi, dia kerja mau mancing katakan. Ya, tuh masih dilayanin, Bu. Masih dilayanin. Nasi uduk beli sama jengkol. Sama kopinya. Ditaruh di meja. Si suaminya ngelihat singkat tuh. Waduh, ada makanan, pisang goreng ada. Nasi uduk ada, hanya diambil dia sesuai medet. Dibuang tuh, diambil dibuang ke sumur, Pak. Ya Allah, apa si suami lagi? Dia kesel sama istrinya, selalu dikit baca Bismillah, Alhamdulillah, istighfar dulu. Begitu dia nawarin, Pak silakan tuh sudah siapkan nasi uduk sama jengkol, enak sekali. Padahal udah dibuang kan? Kata Allah, malaikat Jibril, ambilkan itu makan lagi, taruh di situ. Ya Allah, dari sekali ya. Begitu buka, kaget dia. Lihat dia ada lagi tuh sekalian. Tuh wanita soleha. Dikabulkan doanya hadirin sekalian. Akhirnya apa? Begitu dia sadar, ngelihat begitu sadar, jadi dia mendapat hidayah. Cakep tuh. Perempuan bisa mengislamkan, bisa mengimankan seorang suami itu. Ya Bu ya, kayak kita begitu hadirin sekalian Bu. Ya, supaya kita berikan sehat walafiat. Yang bikin gak sehat apa? Kita nggak tenang hidupnya. Ya kita positif aja. Ya kalau kita nggak positif, kita kagak senang, timbulnya penyakit yang ada. Ya mikirin suami mulu, videoin aja udah. Ya mikirin tetangga, mikirin ini penyakit yang timbul, asam urat, kencing manis, diabetes, macam-macam hadirin sekalian. Hadirin sekalian, itu sajalah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga semuanya termasuk kita semua menjadi wanita yang soleh. Wanita di harapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi senang kepada umatnya yang memang semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangankan yang soleha, yang nggak soleh masih doain sama Nabi. Ya, Nabi Nuh terlalu sayang kepada umatnya, rindu kepada umatnya. Ya, rindu banget. Ya, kita rindu apa nggak Nabi? Rindu nggak? Rindu doang, ngamalin maka agak. Itu satu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lagi, subhanallah. Ya, nggak apa-apa ya, doa sedikit. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit penyakitnya, yang punya hajat supaya kabul hajatnya. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Orang tua kita sudah tiada, Allah ampun segala dosanya. Terima amal perbuatannya. Allah jadikan kubur. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Mustaqim al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala kulli sabra sajma'in alhamdulillah fa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikh jami'il muslimin wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la daman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wasraq sudurana wa nawwir qulubana wa sayyasir wasfi mardana waqtim bis salati a'malana wa jalana waqtim bis salati a'mal wa jalana waqtim bis salati a'mal wa jalana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul rabbana atina fid dunya azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Rusli Ali yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita, dan dengan diaminkannya doa penutup maka tuntaslah sudah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bersama Majlis Ta'lim At-Taufik. Dan kami pembawa acara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga selamat sampai tujuan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.